pasca gelombang reformasi, sejumlah tuntutan juga masih terus digaungkan ya, karena masih banyak menganggap kelompok masyarakat bahwa reformasi itu mungkin selesai di sana, tidak ada kelanjutannya. Nah, harapannya dengan mengenang kembali 25 tahun reformasi apa sih, Kang? Ya, saya kira ini kita bikin yang agak berbeda ya, teman-teman juga bisa lihat gitu. Berarti kita ingin mengucapkan bahwa reformasi belum selesai dan bahkan cenderung mundur ke belakang kan begitu ya. Yang poin pertama itu. Poin kedua yang ingin kita katakan bahwa reformasi itu bukan milik satu kelompok atau satu angkatan atau tapi milik semua orang dari generasi 80-an, 90-an, makanya judulnya lintas generasi gitu ya sampai hari ini mereka. Kita juga bisa lihat angkatan sekarang melakukan demonstrasi beberapa kali untuk menginterupsi jalannya reformasi. Artinya apa? Itulah evaluasi dari proses reformasi yang ada hari ini. Dan teman-teman bisa lihat apa yang terjadi hari ini makin jauh dari bahkan cenderung mundur. Dan hampir kita sudah mulai masukin fase yang kita sebutkan otoritarisme legal. Jadi semua bentuknya sudah sangat otoriter, tapi ada legalnya, ada hukumnya. Itu yang mengerikan bagi kita sebenarnya. Nah, itu poin penting. Makanya kita mengenang ini tidak sekedar memperingati secara ritual, tapi juga pengen membangun sebuah kontradiskursus ya, diskursus tandingan dari kekuasaan hari ini. Itu poin penting. Di kelompok mana aja, Om? Ini bentuk kegelisahan pasca reformasi atau seperti apa? Ya, ini bentuk kegelisahan. Ya, kita semua yang mungkin hadir di sini kita bilang seperti itu, kegelisahan melihat reformasi hari ini gitu ya. Kita bisa lihat beberapa kebijakan yang menurut saya cenderung itu mundur. Misalnya KPK yang sekarang seperti itu, kemudian bagaimana hukum itu cuma hanya ditentukan segelintir kelompok saja, misalnya soal Omnibus Law, soal Undang Minerba, banyak aturan yang kemudian bergeser. Memang seolah legal, seolah benar aturan, tapi prosesnya nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tidak ada partisipasi yang lebih mendalam di sana. Itu problem utama kita hari ini. Yang kedua adalah soal etik ya. Saya kira ini problem serius dengan kondisi bangsa ini. Etik publik itu jadi lebih penting. Contoh misalnya pertemuan ketua partai di di Istana Negara gitu ya. Itu etik itu penting sekali kita tahu. Kemudian bagaimana bisa kekuasaan bersama nepotisme itu oleh beberapa kelompok, bahasa petugas partai misalnya, itu bahasa yang menurut saya juga mengganggu etik publik sebenarnya. Kalau jadi presiden, calon presiden sekalipun, ya dia harus keluar dari frame sebagai petugas partai, karena tugasnya rakyat bareng-bareng kita semua gitu. Kalau partai punya ideologi tertentu, punya kepentingan tertentu, kan begitu ya. Tapi itu kayak biasa aja kita. Jadi etik publik kita udah begitu. Kampus juga sama mengalami hal yang sama gitu ya. Kekuasaan kampus sekarang juga seorang rektor bisa menjadi komisaris sekaligus jadi rektor. Bisa bayangkan kerumitan hari ini tuh. Itu udah nggak ada etik. Jadi anggapnya bener aja semua itu gitu. Itu maksud saya. Jadi kita pengen ngomong ini untuk memberikan garis yang lebih jelas ya, bahwa ini ada problem serius dari bangsa ini. Kalau ini lewat nih, ke depan ini lewat ya pasti itu yang jadi. Nah, bagaimana caranya? Kalau saya sih 2024 penting untuk teman-teman juga membangun semacam elit gitu ya, pemain di level elit untuk mengkondisikan itu semua. Tapi yang jauh lebih penting hari ini adalah hilangnya civil society, teman-teman. Civil society sekarang hampir nggak semua kesedot ke elit politik, ke partai politik itu. Civil nggak dibangun. Kenapa? Ini kan soal etik tadi. Kalau kita kuasai demokrasi, harusnya dia mempertahankan yang namanya civil society itu. Nah, hari ini hilang semua. Kampus sudah nggak ada gerakan mahasiswa, NGO mungkin juga udah mulai kesedot pada kekuasaan, aktor-aktor yang juga udah mulai berebut kuasanya, komisaris dan segala macam. Nah, kita pengen garis bawahi itu sebenarnya. Ada etik yang perlu kita perjuangkan. Itu. Ini aktivis yang tidak masuk dalam pemerintahan berarti sebenarnya kalau kita telisik lebih dalam, banyak teman yang sebenarnya beririsan-irisan sebenarnya. Tapi kesadaran itu kan kayak gimana ya? Kayak saya pribadi misalnya gitu kan, tetap aja ada kerasanya tuh, nggak enaknya tuh dalam hati itu gitu. Ya kalau kita tracking siapa saya, profesi sekarang apa, pasti juga ada irisan dengan kekuasaan. Tapi kita dalam hati kita tuh nggak bisa menghindari, otak kita juga nggak bisa bohong gitu loh maksud saya. Nah itu kira-kira. Jadi nggak semua juga ini ada banyak teman yang beririsan juga. Harapannya dengan gerakan hari ini seperti apa? Ya, harapannya kita akan mengkonsolidasi terus gerakan civil society antara NGO, aktivis, teman-teman organisasi masyarakat, teman-teman mahasiswa gitu. Itu poin penting. Kenapa? Untuk kontrol kekuasaan. Kalau civil society lemah, ya kontrolnya juga akan lemah gitu. Nggak sulit berharap dari kekuasaan politik hari ini, misalnya gitu. Itu kira-kira.